Undang-undang hak cipta yang baru harus memberikan hak hukum yang tegas bagi perusahaan pers untuk memblokir penambangan data atau scraping yang dilakukan oleh pengembang kecerdasan buatan generative AI. Regulasi wajib memaksa penyedia model AI membuka basis data pelatihan mereka, training data transparency. Jika terbukti memanfaatkan karya jurnalistik Indonesia, mereka wajib membayar lisensi komersial. Perlindungan hak cipta jurnalistik di era digital itu berpusat pada penuntutan kompensasi adil dari perusahaan teknologi raksasa atau big tech dan pengembang kecerdasan buatan atau AI. Nah, saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah dan DPR RI merespon krisis ekosistem media ini secara langsung melalui pembahasan intensif draft revisi Undang-Undang Hak Cipta perubahan atas Undang-Undang 28 2014. Nah, ada beberapa hal saya kira penataan komprehensif mengenai peta perlindungan global, mekanisme operasional, hingga rekomendasi strategis legislasi yang izin saya sampaikan singkat saja. Pertama adalah arsitektur perlindungan hak cipta jurnalistik global begitu. Karena tidak mungkin kita berbicara persoalan perlindungan hak cipta jurnalis Indonesia di era digital tapi kita tidak secara mendalam melakukan refleksi terhadap perlindungan hak cipta jurnalistik global. Secara hukum internasional telah diatur di dalam konvensi Bern, hak ciptanya adalah melindungi bentuk ekspresi orisinal tapi tidak melindungi fakta, data, atau ide berita. Siapapun bebas melaporkan peristiwa yang sama, namun dilarang keras menyalin teks, foto, atau video tanpa izin. Kemudian, objek jurnalistik apa saja yang dilindungi, ini konvensi internasionalnya ya Pak. Teks berita yaitu laporan investigasi, artikel mendalam, features, opini editorial, dan kolom ulasan. Kemudian ada karya fotografi, foto berita, infografis, kartun, opini, dan ilustrasi visual pendukung. Selanjutnya karya audio visual yang dilindungi adalah berupa rekaman video berita siaran, dokumenter, audio wawancara, dan rekaman podcast. Yang dilindungi selanjutnya adalah kompilasi data. Cara unik jurnalis menyusun, menyeleksi, dan menyajikan sekumpulan fakta meski fakta mentahnya bebas akan hak cipta. Lalu pembagian hak utama tadi telah disampaikan, hak ekonomi atau economic rights, hak mendapatkan keuntungan finansial dari penggandaan atau lisensi. Di negara penganut sistem Anglo-American, Amerika dan Inggris, hak ini otomatis beralih ke perusahaan media tempat jurnalis bekerja melalui doktrin work for hire. Hak moral atau moral rights, hak jurnalis untuk selalu dicantumkan namanya, attribution, dan menolak distorsi karya. Hak ini melekat seumur hidup pada jurnalis individu dan tidak dapat dijual. Itu beberapa proteksi di era konvensional, tapi proteksi ini tetap sekira menjadi prinsip dalam perlindungan di era digital. Lalu bagaimana model perlindungan era digital? Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Ada Uni Eropa yang menerapkan ancillary copyright atau hak bertetangga melalui Direktif EU 2019/790 melarang mesin pencari menampilkan cuplikan berita snippet secara gratis. Di era AI, Uni Eropa memberikan hak menolak. Jadi haknya itu, hak cipta itu termasuk hak menolak, opt out, agar konten media tidak dipindai oleh bot AI tanpa kompensasi. Sementara di Amerika Serikat mengandalkan doktrin fair use atau penggunaan wajar untuk menggunakan transformatif. Namun Amerika memproteksi penggandaan komersial utuh yang memicu gugatan hak cipta besar seperti sengketa dengan New York Times melawan OpenAI atas penggunaan artikel sebagai basis data pelatihan AI. Selanjutnya tadi disampaikan, betul sekali Pak, soal mekanisme kerja lembaga manajemen kolektif LMK ada di lagu, tetapi juga LMK Pers. Jika memang serius akan dimasukkan ke dalam RUU Hak Cipta ini persoalan perlindungan karya jurnalis, maka LMK berfungsi sebagai wadah satu pintu atau one stop shop untuk lisensi massal, menjembatani ratusan perusahaan media dengan platform seperti Google dan Meta. Nah, di dalamnya itu ada pemberian mandat, artinya harus diatur yang pertama, perusahaan mendaftarkan diri dan menyerahkan kuasa hukum eksklusif kepada LMK Pers untuk mengelola hak ekonomi konten digital mereka. Kedua, penetapan tarif standar atau tarif setting. LMK Pers merumuskan tarif lisensi selimut atau blanket license
berdasarkan volume produksi konten dan tarif media. Ketiga, ada negosiasi kolektif, ini juga mohon bisa dimasukkan jika memang akan ada LMK Pers. Kolektif bargaining, LMK Pers melakukan kesepakatan komersial tunggal dengan Google atau Meta untuk penggunaan seluruh konten anggota secara legal. Kemudian ada pelacakan digital, crawling system. LMK Pers menggunakan teknologi menjelajah otomatis untuk menghitung seberapa sering cuplikan berita muncul atau diklik di platform digital. Kelima adalah pendistribusian royalti. Dana hasil pungutan dipotong biaya operasional lembaga maksimal 10-20%. Sampai ini nanti meskipun ada di pasal delegasi, persoalan pendistribusian royalti aturan besarnya saya kira juga harus masuk artinya di Undang-Undang Hak Cipta. Tantangan utamanya adalah mitigasi resiko monopoli dana oleh gurita media besar nasional melalui penerapan audit internal yang ketat. Nah, dalam forum ini izin saya menyampaikan rekomendasi Pak, jika memang kita serius untuk menghadirkan proteksi terhadap karya jurnalis dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Pertama adalah regulasi hak menolak. Tadi saya sampaikan gambarannya opt-out right dan transparansi data AI. Undang-Undang Hak Cipta yang baru harus memberikan hak hukum yang tegas bagi perusahaan pers untuk memblokir penambangan data atau scraping yang dilakukan oleh pengembang kecerdasan buatan generative AI. Regulasi wajib memaksa penyedia model AI membuka basis data pelatihan mereka, training data transparency. Jika terbukti memanfaatkan karya jurnalistik Indonesia, mereka wajib membayar lisensi komersial. Rekomendasi yang kedua adalah proteksi atas cuplikan berita atau snippets untuk mendorong keadilan digital. Revisi undang-undang dalam analisis sementara saya harus mendefinisikan batas komersialisasi cuplikan berita di mesin pencari dan media sosial. Platform digital dilarang menampilkan judul dan potongan teks berita yang terlalu panjang secara cuma-cuma karena dapat mematikan traffic ke situs web asli media. Aturan ini, Pak, jika bisa masuk, dapat memperkuat efektivitas penarikan royalti satu pintu oleh LMK Pers. Yang ketiga, yang terakhir, rekomendasi saya adalah mohon di dalam RUU Hak Cipta terkait perlindungan terhadap karya jurnalistik ini dengan tegas ada regulasi pemisahan yang rigid antara fakta publik dan ekspresi jurnalistik demi kebebasan pers. Regulasi wajib menegaskan bahwa fakta mentah dan peristiwa aktual adalah milik publik yang bebas disebarluaskan oleh siapapun. Pertanyaannya, apa yang dilindungi kalau begitu? Yang dilindungi hak cipta secara mutlak adalah ekspresi kreatifnya, gaya penulisan, kedalaman analisis, struktur investigasi, dan dokumentasi visual. Hal ini krusial untuk melindungi jurnalis dari potensi kriminalisasi sesama media saat melakukan pelaporan lanjutan atau follow up story, atau menggunakan hak fair use untuk pendidikan dan riset. Demikian beberapa catatan, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan mendalam dalam memasukkan perlindungan karya jurnalistik ke dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.